Welcome back to another episode of Perspective, where I, Tony from Art Gallery, sit down with friends all over the world to talk and to learn new perspectives around Indonesian textile arts. In today's episode, we'll be talking to Bayu Arya, who is the business owner, the designer, and the teacher behind Hot Wax Studio from Yogyakarta. Today's chat will be in Bahasa Indonesia, and the translation of the transcript is available over on our website www.unergallery.com. And without further ado, this is Bayu Arya's Perspective. Enjoy. Selamat datang Mas Bayu di acara Perspective hari ini. Pertama-tama gimana kabarnya di sana? Kabar baik Mas Tony, lancar sesuai situasi dan kondisi sekarang. tetap disesuaikan ya. Ya. Saya kenal Mas Bayu ini sebagai pengusaha batik, seniman batik, guru batik. Kayaknya panjang deh. Mungkin Mas Bayu sendiri bisa memperkenalkan diri tentang Mas Bayu dan perjalanannya untuk mengembangkan batik. Ya, nama saya Bayu Arya WK, panjang namanya. Tapi orang sering sebut Bayu Arya aja. Terus sekarang kerjaannya ya selain bisnis batik ya, itu ngajar di kampus di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, jurusan batik dan fashion. Udah 6 tahun sih berjalan. Selain itu juga petualang alam. Menikmati alam, mengembangkan alam, di sisi lain batik sih, biar pikirannya fresh, terus mungkin bisa menciptakan gagasan baru batik di tahun-tahun depan deh, tahun ini kayaknya agak turut. Jadi kita menghimpun tenaga untuk tahun depan. Perjalanan studio saya itu sekarang udah masuk ke 13 tahun. Oh, wow. 13 tahun itu dihitung semenjak saya masih di kos-kosan ya, di kontrakan gitu, menaruh kain putih di lantai karena nggak punya meja waktu itu, masih gambar nyeket gitu. Itu tanggal 20 Oktober 2007. Itu mulai pertamanya. Karena nggak ada modal ya, produksinya ya satu-satu itu. Nggak ada karyawan, semua dibuat sendiri. Mulainya itu buat kaos batik, ya beli kaos polos kita batik, terus kita jual, konsepnya one design one cloth gitu. Jadi gengsinya gede, begitu pesanannya banyak nggak kuat gitu. Ya 2007 sampai 2010 lah, 3 tahun itu sendiri. 2010 baru bisa punya apa istilahnya, teman produksi lah, karyawan di desa gitu, 1 orang. Waktu itu saya membuat satu batik judulnya Star of David. Jadi Geostar itu di lembaran kain. Waktu itu saya jual. Entah kenapa kok orang suka. Saya belum terlalu ngerti harga batik waktu itu. Khususnya yang konseptual, yang benar-benar limited itu enggak. Cuman saya jual 1 juta lah waktu itu. Gede di mas saya. Untuk gede banget. Dari uang kira-kira itu. Ukuran berapa? Ukurannya 2 meter 10 kalau nggak 2 meter 25 ya, lupa saya. Sekitar itu. Nah dari modal itu tak kembangin, udah mulai bisa punya 1 karyawan, 2 sampai 3 lah. Tapi masih sedikit produksinya waktu itu. 3 tahun 4 tahun lah baru bisa punya karyawan. Terus semenjak itu baru mulai berkembang satu-satu. Karena saya mulai fokus ke desain sama finishing tok, ngewarna, terus blocking dan lain-lain. Itu sampai 2015 lah, semenjak studio sentral jadi. Nah itu baru kita buat manajemen sendiri, karyawannya mulai ada, lengkap lah, mulai lengkap. 2016 buka cabang di Pekalongan. Nah 1 studio juga kita buat di sana. 2014 sempat juga ke Amerika Latin ya, ke Venezuela waktu itu. Pameran 15 hari sih, pameran, fashion show, terus jadi penguji tesis di salah satu kampus fashion di sana yang kebetulan juga terinspirasi dengan batik untuk fashionnya 2014.
lumayan tuh 30 jam perjalanan. Setelah itu ke Jepang, ke Tokyo 2015. Itu juga diundang kedutaan untuk presentasi sama workshop kecil lah, pameran kecil batik di sana seminggu. Terus mana lagi? Terakhir yang kemarin sebelum pandemi itu di Vienna di Austria. Sampai akhirnya pandemi. Kemarin awal 2020 pandemi. Cuman di masa pandemi itu hampir semua UKM itu kan collab ya. Ya, saya termasuk yang aman waktu itu karena kita masih jalan, kita malah dapat penjualan tertinggi selama studio berdiri di masa itu. Dan sampai sekarang, kalau sekarang sih semuanya sama, setengah megap-megap gitu. Dari beneran di kosan bikin sendiri, terus mulai ngemaklun yang ngecanting berarti ya. Jadi Mas Bayu yang desain dan pewarnaan, terus sampai punya full studio sendiri. Pertamanya gimana kenalan dengan batik? Saya lulus kuliah itu ya di ISI juga di Institut Seni Indonesia itu tahun 2007 saya lulus, dan memang ngambil mayornya kan batik. Dari jurusan tekstil yang saya punya itu kan beberapa cabang, saya kebetulan fokusnya di batik. Tapi sebelum 2007 itu sempat saya daftar di perusahaan Jepang sih waktu itu di Saitama. Jadi saya bisa desain untuk waktu jewelry. Sudah diminta ke sana, sudah tanda tangan, ternyata ACC nggak bisa karena saya sakit, ada bronkitis waktu itu. Terus ngelamar lagi ke perusahaan arsitektur. Saya punya kemampuan untuk rancang 3 dimensi, arsitektur segala macam, tes diterima. Tapi kok nggak nyaman gitu ya. Sehari itu langsung saya balik ke kos-kosan. Udah saya nyanting aja deh. Zaman itu kan batik belum booming tuh. Tetap aja nyanting di rumah, di kos. Susah lah. Dari mulut ke mulut gitu, jual. Ya seminggu kadang dapat untung itu cuma 10.000. Mentok 100.000 itu untung 1 minggu itu biasanya. Akhirnya terjerumus, tersesat di batik toh. Kembali lagi ke batik. Sebetulnya banyak kesempatan desain jewelry, terus arsitektur, translator bahasa, waktu itu udah pernah, tapi jatuhnya juga kembali ke batik. Ya. Loh, emang Mas Bayu asal Lampung tadi bilang? Dari Lampung. Terus ke ISI Jogja ngambil batik? Ya, bapak saya kan seniman, jadi dulu pengen masuk ISI lah di Institut Seni Indonesia zaman nggak bisa, nggak punya uang. Ini merantau lah ke Lampung. Saya dari umur SD itu sudah dikasih tahu nanti di sana ada namanya Kasri atau ISI, gitu. Kamu harus kuliah di sana. Jadi di Lampung juga saya sekolah SMK itu memang jurusan juga yang ada seninya, di jurusan tekstil juga. Lulus juga langsung ke ISI. Nah, ya satu jalur nih. Ya mungkin bisa ngomong sedikit tentang pengembangan desain, mungkin di hot wax dulu ya. Apa yang menjadi ciri khas desain dan proses kreatifnya gitu dari desainnya gitu, bagaimana mendapat inspirasi dan sebagainya? Panjang ceritanya kalau desain. Mungkin kalau orang yang nggak apa-apa, kita santai kok. Di batik gitu ya, ngamatin batik secara detail mungkin akan paham. Jadi dari berdiri pertama kali studio inilah, ya di kos-kosan gitu misal. Saya memang punya prinsip selama studio ini berdiri, desainnya harus tunggal dari saya. Jadi tidak ada orang masuk kirim desain suruh membuat itu, enggak. Jadi memang satu tangan, satu pintu gitu. Meskipun nggak sesempurna sekarang dari yang dulu, itu tetap satu garis, satu jalur, satu karakter gitu. Nah, untuk desain itu yang konsep kita ciptakan itu gini. Kita pasti ngambil sesuatu yang baru nih, gagasan yang baru, supaya ya kalau di pasar, kalau sesuatu yang limited atau baru itu kan punya jalan sendirilah, nggak terlalu tabrakan sama umum gitu misalnya. Jadi kita menciptakan motif-motif baru yang mudah dikenal, terus punya akar budaya yang bagus. Misal kayak gini,
kita punya segmen atau bentuk produk itu Hoko series, seperti yang dipajang di belakang Mas Tony itu genre dari saya itu namanya Hoko series. Hoko itu kalau di batik-batik zaman dulu kayak peranakan itu ada namanya Hokokai di Pekalongan. Nah, batik zaman masa Jepang lah orang-orang sebut seperti itu. Jadi desain kita tuh pasti punya akar atau batik tradisional yang sudah ada. Terus ada lagi yang model baru kemarin itu batik dua negeri. Yang terkenal kan 3 negeri. Yang Solo, keluarga Jawa. Saya buat 2 negeri. Struktur warnanya sama, cuman desainnya berbeda. Kita lebih tematik misalnya. Enggak sekedar bunga daun, enggak. Kita lebih tematik. Kadang mengarah ke semiotik atau kode-kode tertentu di batik itu yang memang nggak saya kasih tahu ke konsumen, nggak ada yang tahu. Ada beberapa orang yang tahu bahwa di batik itu ada kode-kode tertentu yang punya nilai, mungkin nilai religi atau apa, saya tutup. Jadi nggak ada yang tahu. Terus besok ini harus diselidiki. Ada lagi yang Sogan series ya. Yang karakter khas batik pedalaman atau Jogja Solo, Sogan 1/4 lah segala macam itu 2017 muncul di saya. Itu gini, saya mikir kok batik Sogan atau klasik itu cuma dipakai untuk acara resmi tok awalnya gitu. Nah, kenapa dia tidak bisa membaur dengan kultur dan suasana yang lain di setiap negara? Jadi waktu itu saya buat selendang, karena selendang itu yang paling mudah dipakai dimanapun. Nggak formal juga, tapi karakternya klasik. Mungkin sudah ada yang membuat seperti itu, cuman saya konsep di pasar itu brand Sogan series itu saya kuatkan. Nah, akhirnya saya membuat sebuah karakter bentuk seperti Sogan, tapi dia berlapis Sogannya. Kalau tradisional kan flat tuh, 1 kali coklat misalnya. Saya enggak, bunganya bisa berdimensi 3 kali lapis warna, meskipun pertamanya kan hancur tuh sampel-sampelnya. Kenapa? Karena warna Sogan itu kan kalau naptol keras tuh, jadi lilinnya yang hancur duluan biasanya. Jadi saya naikkan kualitas lilinnya, saya buat sendiri resepnya sampai 3-4 kali lapis itu masih kuat tuh. Biar risikonya harganya naik dari nilai pasar yang ada itu. Dan berhasil. Terus masuk warna alam segala macam itu tetap aman di Sogan series ini. Pasarnya juga terbentuk sendiri. Dan yang terakhir versi limited edition. Saya nyebutnya itu LE. Misal di batik itu ada tulisan di pojok LE 2000 berapa gitu. Terus ada nama saya, entah kode nama atau signatur aja. Dan semua batik yang saya jual itu sampai sekarang sejak 2007 konsisten nggak ada nama saya. Kecuali yang limited edition. Maksudnya begini, dulu kan batik itu sering dianggap itu seni alternatif ya. Di wilayah seni rupa itu, kalau lukis itu yang murni misalnya. Nah, batik ini alternatif gitu. Jadi kayak second line gitu misalnya. Kerajinan lah. Lebih dikreakan untuk sehari-hari. Terus saya berpikir kenapa tidak bisa masuk ke ruang lain. Nah, salah satu caranya ya tak limited kan. Gitu. Awalnya nggak mempengaruhi iklim seni di sini, nggak pengaruh karena cuman ya ini tunggal, nggak terlalu terakses kan juga. Pada akhirnya saya buat itu, terus beberapa banyak orang lah kolektor minta namanya, oh nggak boleh. Nama itu hanya untuk batik-batik yang didesain khusus, satu desain untuk satu kain, selendang dan jari. Nah, 2016 itu saya buat satu batik yang monumental lah, misal desain yang perjalanan ke barat, Journey to the West gitu. Itu panjangnya 22 meter. Karena orang Chinese angka 22 itu kan bagus. Nah, akhirnya terbuatlah itu dan selesai, itu bersignatur. Ya lumayan untuk nilai jualnya segala macam. Terus desain itu juga punya segmen sendiri, kayak jual desain segala macam. Beberapa perusahaan juga beli. Mesin desain atau mesin batik? Desain dulu,
Kalau mereka beli desain mau produksi ya silahkan. Jadi ada 2, desain sama produksi. Itu konsep-konsep desain yang saya pakai sampai sekarang. Jadi apa bisa dibilang segmen pasarnya Mas Bayu ini lebih ke audience art atau penggemar batik sebagai tekstil wastra? Enggak. Jadi itu mungkin pemikiran lama kalau pas saya punya pemikiran lama seperti itu. Tapi lambat laun insting wirausaha saya kan jalan nih, ngeliat peluang gitu. Enggak, jadi sama lah mungkin kalau kita bisa menciptakan produk yang efisien, murah, bagus, bisa terima banyak orang, itu lebih bagus. Karena edukasi batik bisa lebih luas lagi. Orang bisa memiliki batik yang mungkin limited, tapi mudah dibuat, murah juga. Nah itu sebetulnya sekarang tujuan trading saya sekarang itu sejak 2017 itu udah mulai ke arah situ. Jadi berpikir keras gimana ini limited, unik, murah. Ya yang mahal tetap ada. Itu untuk supply subsidi. Jadi, kalau pasar umum kita agak lemah, ya yang gede ini yang turun dijual untuk supply ke produksi, misalnya untuk perputaran ekonomi produksinya gimana, itu dari situ. Ya dari yang mahal-mahal itu juga saya punya beasiswa untuk mahasiswa, terus untuk misal kegiatan mahasiswa itu ada supply ke situ. Jadi dipadukan antara idealisme seni dan juga secara praktikal bisnis dan perputaran biaya dan sebagainya itu sepertinya sudah dikalkulasikan dan dipikirkan. Iya, sangat dikalkulasi sih. Karena saya lahir dari seniman tuh biasanya itu kan nyoh gitu. Jadi nggak terlalu sistematik manajemennya. Tapi ya saya belajar di situ. Gimana ini tak manajemen? Banyak seniman gagal ketika nggak bisa manajemen. Jadi saya memanajemen itu mempelajari bagaimana sih manajemen batik yang unik, baik, tapi efektif, efisien, nggak perlu gede. Jadi 2010 saya baru mulai berpikir itu, ketika udah masuk ke online market segala macam. Terus 2015 kayak disurvei dari salah satu kampus gede ya di Surabaya waktu itu, disurvei seluruh Indonesia. Malah saya dapat ini the best management untuk batik seluruh Indonesia katanya. Saya suruh ngisi seminar di sana sehari tentang bagaimana sih memanage UKM batik itu yang efisien, unik, bahkan hampir nggak bisa rugi waktu itu karena nggak ada pandemi nih. Selalu berhasil gitu. Nah itu sempat diminta untuk jadi narasumber di Fakultas Ekonomi waktu itu. Ya dan beneran banyak banget kepake prinsip-prinsip manajemen dan tadi mention juga ini ya memberi branding dan storytelling, bercerita tentang koleksinya gitu. Ya itu jadi saya juga punya grup batik misalkan. Di grup batik itu juga saya sebelum ngeluarin produk itu juga ada edukasi supaya konsumen itu tahu apa yang dia beli, dari konsepnya, teknik, bahkan resep, kualitas lilin itu saya ceritakan di grup itu. Jadi mereka itu ngerti yang dia beli itu apa. Kalaupun harganya naik, dia tahu konsekuensinya itu pasti produk ini memiliki material yang lebih mahal. Misal lilinnya kita pakai lilin tawon nih, malam tawon yang mahal itu untuk campuran itu kan persentasenya kan diukur banget kalau pedagang umum gitu ya. Kalau untuk kualitas Hogan series yang perlu kekuatan tinggi lilinnya saya naikkan malam tawonnya, campurannya. Jadi harganya akan naik saya ceritakan karena kita memakai ini. Mereka semuanya setuju. Mas kita lebih mahal sih nggak apa-apa, yang penting kualitasnya oke nih lilinnya, dipoto kan lilinnya terus kualitasnya. Jadi mereka teredukasi. Nah. Dan kalau untuk unsur desainnya sendiri, selain dari desain-desain tradisional yang sudah ada seperti Tiga Negeri dan Sogan dan sebagainya, saya lihat ada beberapa yang emang unik dari desainnya Mas Bayu, kayak tuts piano, terus bunga-bunga dan kupu-kupunya.
Itu banyak hal yang mempengaruhi desain. Tapi awal-awal itu memang ya kalau yang 2007 sampai 2010 itu nggak usah kita hitung karena itu kita hampir nggak punya data tuh. Jadi masih ya anak kos buat karya, foto semaunya gitu kan. Tapi setelah 2010, nah baru mulai tertata. Saya pertama memang lahir untuk produksi itu di sentra Nitik di Kembang Songo. Oke. Ya. Jadi dulu di sana saya amati kalau Nitik itu cuma lembaran polos tanpa tumpal, tanpa tambahan objek di atas motif Nitik itu. Oh, jadi cuma polos latar Nitik itu aja? Iya, dan harganya masih sangat murah waktu itu di daerah sana. Terus saya kasih bunga di atas Nitik, kasih tumpal. Harganya mulai naik. Dari dulu per lembar mentahan udah dicanting gitu, Nitik itu 80.000 lah sampai 120.000 per lembar, 2 sisi. Saya masuk jadi 450.000 per lembar. Ngamuk pada juragan itu karena udah tak kalkulasi itu. Dan Nitik itu saya jadikan basis latar, background. Banyak. Pokoknya batik saya itu banyak sekali yang adopsi Nitik. Kenapa sih nggak dilarikan untuk jadi background batik, motif lain misalnya yang bergaya pesisiran atau yang lebih colorful lah. Kalau Jogja kan biasanya kan sogan. Ya, mungkin di tahun 2010 itu banyak orang lihat dan motif itu berkembang. Jadi banyak motif klasik yang seperti sogan itu menjadi basis latar dari motif-motif modern yang mungkin beberapa ada di studio sama beberapa ada di daerah lain. Selain itu juga dari karakteristik Oriental ada Jepang. Sebetulnya garis tangan saya itu bukan Chinese tapi Jepang karena dari kecil gambarnya itu ke manga. Alirannya Akira Toriyama tuh, membuat Dragon Ball gitu. Jadi, terus beberapa kayak Tuts Piano misalnya. Tuts Piano itu saya mikir kok tumpalnya gitu terus tuh. Kenapa nggak Tuts Piano misalnya? Jadi ya unik juga misalnya. Sekarang banyak beberapa orang pakai itu lah di daerah lain gitu. Terus di selendang bisa ada Tuts Piano itu di tengah selendang kalau dipakai itu di leher sini atau di belakang itu ada Tuts Piano mengelilingi. Jadi kelihatan. Padahal motif itu nggak ada hubungannya sama piano. Tapi jadi gitu. Terus segmentasinya terbentuk tuh pasarnya. Pecinta musik beli, wah ini unik. Secara desain juga, oke lah ini hal baru walaupun kecil sentuhannya. Jadi ada aja bentuk-bentuk yang saya tempatkan itu terus membentuk segmen pasar sendiri. Ya dulu ada sih yang musik 1 itu saya buat Mozart, Sonata C Mayor. Ada. Untuk pianonya itu saya buat di selembar kain sutra. Jadi saya berpikir gimana sih orang orkestra itu nggak pakai kertas gitu. Saya pakai di batik bentang gitu. Ya mereka main biola, main piano, lihat batik gitu. Dibelilah sama orang Jakarta. Itu masih flat ya, desainnya masih flat. Tuts piano saya tempel di kain, dicanting, bawahnya kasih bunga-bunga masih biasa. Nah yang kedua itu lebih unik mungkin kita bermain konsep. Jadi kalau orang itu ngelihat batik cuma bisa menikmati apa yang seniman itu buat. Oh ya gini ceritanya gini selesai kan. Nah yang di seri 2 musik ini beda. Ini Imagine by John Lennon gitu. Lagu Imagine. Nah, jadi basicnya gitar. Chordnya gitar. Jadi chord gitar misal G, C itu kalau G kupunya kayak gini warnanya. C kayak gini. Jadi kupunya tak tabur di batik. Kalau orang lihat urutan kupu itu chord. Jadi ada interaksi antara karya dengan penikmat. Jadi bukan cuman pengkarya menyampaikan pesan, lo harus tahu ini kayak gini, enggak. Tapi itu dimanapun, di budaya manapun, itu bisa bermain itu. Karena itu universal. Tuh. Jadi tak kasih nama kode di atas batik, codes on batik waktu itu. Bahkan beberapa sih, pembatik senior di Jawa Timur itu sempat bilang, saya sudah lama membuat batik. Tapi begitu melihat konsep ini, pecah pikiranku. Jadi kutub konsepnya itu terbuka. Oh iya, batik itu nggak hanya cuma kayak gini. Tapi ada hal lain, konsep yang selama ini nggak kepikiran. Kenapa sih kita nggak buat
interaksi antara kita dengan konsumen lebih baik. Dan itu udah masuknya bukan wearable art gitu ya, atau yang dipakai. Dia udah masuk karya seni, konsepnya berbeda. Jadi pajang, nilai konsepnya bagus, kebaruannya ada, tekniknya cantik nol tuh, halus, lengkap di situ. Itu konsep yang sangat menarik sekali, menggabungkan antara beberapa aliran seni, batik dan juga musik gitu. Kemarin saya sempat ketemu seorang researcher sih, katanya ada yang membuat seni dengan motif-motif DNA dan memasukkan ilmu-ilmu biologi dan kimia ke dalam suatu karya seni. Kayaknya waktu itu dia bilang pottery deh. Cuman saya, kayaknya menarik kalau misalnya, karena batik sendiri itu kan gabungan antara seni dan IPA gitu kan. Ada fisika, pewarnaan, kimia, dan sangat menarik mungkin kalau bisa digali lebih. Ya, kalau batik itu sebetulnya penggabungan banyak sisi keilmuan. Psikologi, teologi, chemical, fisik, yang pasti art. Banyak sekali. Jadi kompleks. Makanya kadang di kampus itu kalau cuma 1 semester, 2 semester nggak cukup deh. Kayaknya harus batik itu punya akademi sendiri nih. Sangat luas. Kalau dari sebagai mungkin kacamata pengamat gitu, mungkin Mas Bayu bisa cerita tentang perkembangan batik, desain batik di Indonesia itu bagaimana sekarang? Sebetulnya bagus sih. Cuman karena pandemi ini, perkembangan desain itu ketika mau kita analisis sejalan dengan efek dari pengembangan itu, hasil ya, misal value-nya itu juga sulit. Kenapa? Karena semuanya stuck. Jadi desain itu pasti berkembang seiring waktu, pasti berkembang. Terus desain berkembang tapi belum tentu gagasan, konsep. Nah, gagasan ini yang sulit. Misal di era-era tertentu lagi booming gagasan tentang batik yang beda warna 2 sisi misalnya. Ada pernah juga mungkin 3-4 tahun lalu tuh booming gitu. Harganya cuman temporer. Itu gagasan baru. Setelah itu sulit orang ngomongin lagi. Yang berkembang adalah jenis motifnya, model motifnya, bukan gagasan baru. Beberapa hal yang saya buat di gagasan baru itu contohnya batik nitik mentik. Batik nitik itu kalau canting gede, kelowong dibelah, saya canting cucuk kecil dibelah, jadi kecil banget. Nah, itu gagasan baru mengembangkan nitik secara teknis. Orang terinspirasi, ternyata bisa dikecilkan gitu. Ya risikonya bayar mahal sih ke pembatik, tapi kita punya penciptaan baru yang ketika ini diadopsi banyak orang dengan speed yang lebih bagus, semakin bagus, bisa lebih murah. Nah, secara grade juga tekniknya itu lebih tinggi, lebih detail segala macam. Tapi bukan menjadi lebih baik, enggak, karena namanya batik nitik punya pakem, yang pakem pasti lebih bagus. Ini hanya berkembang secara teknikal aja. Untuk orang yang suka detailingnya lebih ini, tapi enggak bisa dibilang bagus, enggak. Lebih bagus itu enggak bisa. Tetap nitik dengan standar pakem itu punya nilai lebih secara kultural. Mungkin bisa dijelasin dikit apa yang Mas maksud secara teknis tapi dia tidak bisa dibilang sebagus pakem tradisional walaupun dia lebih detail. Buat saya pribadi, batik yang bagus secara sempurna itu batik yang selain dia punya motif yang bagus, itu juga punya ikatan dengan tradisi lokal. Misal motif parang dipakai artis luar negeri Hollywood di Amerika, orang lihat fotonya lo bilang itu batik gitu kan. Kalau batik yang warna-warni dikira printing misalnya, dikira print out misalnya. Jadi dan itu parang barong misalnya, gede gitu. Itu kan selain juga dagingnya bagus, warnanya bagus, motifnya khas, itu dipakai di acara tradisi kultur. Nah, dan itu hanya ada di Indonesia. Untuk pernikahan, untuk segala macam, itu terikat antara akar tradisi itu dengan hasil dari budaya batik itu sendiri, menyatu dia. Nah, bukan tentang nilai harga, tidak, tapi benar-benar dia lengkap dengan segala aspek kebudayaannya. Kalau masalah harga kan siapa yang paling halus, dia yang mahal misalnya.
secara teknis, Ya. secara teknik produksi. Karena apa? Kebutuhannya lama selesainya, otomatis cost-nya tinggi. Tapi itu sangat sangat berbeda dengan batik-batik yang istilahnya dibilang, oh ini punya nilai ikatan dengan tradisi, itu berbeda. Jadi di pikiran saya motif parang, meskipun bentuknya hanya seperti itu, tapi di masa dulu penciptaannya luar biasa. Dan dia punya akar sangat kuat, dipakai sampai sekarang. Itu yang saya bilang, secara harga mungkin lebih mahal, tapi secara kelengkapan budaya, batik-batik pakem yang nitik dengan ukuran standar itu yang punya nilai lebih di atas nilai apa finansial lah, nggak bisa kita ini. I see, oke, ngerti. Ya, jadi perkembangannya itu bisa dibilang ya lebih pengembangan teknis dan juga penambahan yang baru ke motif-motif yang sudah ada gitu ya. Yes. Ada nggak yang membuat motif baru gitu? Kalau membuat motif baru itu pasti ada. Tapi yang pada umumnya itu kan motif yang sering muncul kan kalau nggak kupu kembang seperti itu, flora fauna lah seperti itu. Jadi kalau orang kayak kita mengamati seni rupa misal, ya harusnya ada kritik di situ. Kritik masuk ke wilayah itu. Ini motif baru ya, baru tapi kan kembang sama kupu itu tok misal sama apalah yang hampir tidak ada beda sebetulnya. Nah, itu sudah saya pikirkan sejak lama. Jadi saya membuat sesuatu yang lebih menurut saya sih lebih unik. Misal saya gabungin motif-motif dari Nusantara lain seperti motif Lampung, tapis. Itu pernah jadi pinggiran motif di satu selendang seri saya itu ada. Jadi orang lihat ini, oh ini yang buat orang Lampung. Ada tapis saya modifikasi khas dengan gaya batik tiga negeri atau selendang yang ada apa istilahnya itu gelombangnya di tengah dan kerucut gitu. Hal-hal seperti itu yang kurang masuk, akar konsepnya itu kurang masuk. Kalau saya yang bilang ke murid-murid, kalau kamu hanya mengandalkan bentuk realis untuk dibatik, kamu akan kalah dengan anak lukis. Habis. Jadi kamu harus punya kekuatan basis konsep, pengenalan akar-akar batik yang bagus untuk kamu masukkan ke konsep batikmu itu sendiri. Entah itu berhasil atau enggak ya di pasar, setidaknya itu yang dilakukan. Iya, dan itu salah satu alasan kenapa parang sampai sekarang selalu didiskusi, karena konsep ininya kultur sangat kuat sekali, sangat kental. Sangat kuat dan sangat jenius ya, kalau saya bilang itu pencipta yang buat itu sangat jenius waktu itu. Kenapa? Saya mungkin ya di dunia batik itu ada beberapa orang bilang, oh Mas Bayu desainnya bagus misalnya gitu. Tapi dia nggak ngerti pikiran saya itu nyampe mana. Misal gini, saya mau mengubah motif kupu-kupu ini menjadi bentuk yang geometrik misalnya, yang tak deformasi habis-habisan. Jadi kotak tak ini, tapi orang bagaimana mikir itu tetap kubu. Itu kan susahnya minta ampun. Saya membayangkan orang dulu melihat parang, lereng, jadi seperti itu, dan satu, dikenal oleh kultur lokal. Dan mencep menjadi sebuah tradisi, dipakai lagi. Itu kan untuk tataran desainer siapapun di saat itu, nggak akan nyampe, Mas. Paham kan? Nggak akan sampai. Kalau orang buat batik, bentuknya bagus, contengnya 0, 5 tahun diproses, harganya 1 miliar misalnya, saya tidak akan kaget. Tapi kalau udah sampai ke parang, gimana orang dulu itu pakai apa sih? Cara mereka kontemplasi, itu gimana? Mungkin saya sendiri nggak nyampe ke situ. Meskipun mungkin di dunia desain batik, kalau jual desain saya paling mahal mungkin kan. Jadi itu mikir, ya saya nggak sampai ke tataran itu, belum sampai atau gimana lah, berbeda, arealnya berbeda saya. Ya memang ya itu, jadi saya selalu mempertanyakan orang-orang dulu dalam menciptakan motif-motifnya bisa dibilang relatively lumayan simple ya, kayak parang, kawung, cuma motif geometris, tapi itu sangat gampang dikenal dan banyak banget orang yang mempelajarin, mengamati sampai sekarang. Salah satu yang ini batik kawung, batik parang gitu. Dan kayaknya yang sekarang itu belum ada secara konseptual yang sampai ke sana menurut saya. Betul.
Dan saya akan memulai, tapi tidak sekarang. Beberapa tahun lagi ketika jiwa saya, pikiran saya, sama tangan saya menjadi satu. Sekarang saya tanya Mas Tony, ada nggak duplikat batik lama di batik baru itu yang bisa serupa, plak, tes, garis, dan unsur-unsur warnanya? Pasti beda. Kelihatan kaku zaman sekarang, ya nggak? Nah, saya itu sempat membayangkan bagaimana orang dulu menggaris, Mas. Bukan mencanting. Cara menggarisnya itu gimana? Tarikannya, batik encim lah peranakan misalnya. Sekarang saya ngamatin banget tuh. Ya, saya bilang bagus, tapi dalam hati saya ini kaku ya. Tarikan orang dulu dengan sekarang itu berbeda. Banyak yang bagus dalam tanda kutip, bagus secara teknis. Bagus teknik warna, bagus. Garisnya putih bener. Tapi kalau kita ngeliat batik-batik era tahun 900 awal, taste-nya beda. Saya dulu sering survei itu yang sujun generasi 1 segala macam. Liatin. Beda. Jadi ada kelembutan yang benar-benar lembut di situ. Warnanya juga enak. Kita ngelihatnya juga nyaman. Kayak mewakili Chinese Oriental. Bener-bener apa ya. Dan itu saya bilang, saya akui ke teman-teman saya, belum bisa ya. Bukan tangan saya tidak bisa. Saya bisa aja duplikat pakai kopi ini. Enggak. Tapi yang saya inginkan penciptaan yang baru, tapi mendekati kualitas tes itu. Itu yang tidak bisa. Kenapa? Jiwa saya belum nyampe. Itu masalahnya. Bukan teknis gambar. Kalau gambar saya juara 1 di Lampung misalnya. Dan juga mungkin kualitas bahannya beda dari dulu dan sekarang. Kualitas bahan dan pengolahan ya. Pengolahan bahan ya. Sebelum diproses itu juga berbeda. Ya ada beberapa teman yang memang memproses kain itu sangat detail. Kayak dulu memang ada. Tapi kualitas serat di zaman sekarang dengan dulu mungkin berbeda. Karena sekarang urusan kita kan ekonomis. Misal zaman dulu pakai kain capsen. Diolah segala macam pakai dimordan, dikemplong, pakai minyak kacang, merang segala macam. Dan itu butuh waktu berapa hari? Berapa minggu? Kalau dibuat sekarang itu masuk kos produksi, Mas. Ya. Ngeri kan, harganya ngeri sekali itu. Apa saja peluang yang ada di industri batik Indonesia? Mungkin 2 bulan lalu itu ada seminar dari Asosiasi Batik Indonesia di Jakarta. Mereka ke sini semua dan saya pembicara waktu juga ditanya. Di sini ada Mbak Nita Kenso, ada Batik Omar segala macam ke sini semua. Saya ditanya, apa ini solusinya untuk pengembangan batik kita? Ini masa pandemi, Pak. Kalau profesor aja susah memecahkan, apalagi saya. Jadi satu-satunya cara supaya kita maju untuk sekarang ya, jangan berhenti dalam proses batik. Kalau kita dulu kuat 10 kain dalam 1 hari, sekarang 1 hari 1 kain tidak apa-apa, asal bisa nutup. Itu karena tidak ada teori yang bisa mengalahkan efek pandemi ini. Dan di masa depan mungkin ya, kalau pandemi ini selesai, mental orang-orang bisnis itu lebih kuat, ekonomi jalan, mereka akan lebih hebat sendiri tanpa kita harus ajari mereka sebetulnya. Karena mereka udah disiksa nih. Di tahun-tahun ini udah habis-habisan udah. Mereka akan bangkit sendiri tanpa kita ajari sebetulnya. Kalau dengan pendampingan teknologi, bagaimana perkembangannya? Teknologi batik ya, itu memang berjalan bagus. Pendampingan dengan teknologi itu juga, maksudnya UKM atau apa yang dipendampingi? Maksudnya memasukkan teknologi di industri batik. Oh ya, yang memasukkan teknologi misal canting bisa digital sekarang itu. Iya. Banyak sekali sih. Itu dari dulu memang jadi polemik ya, kayak diskusi. Iya. Yang wah itu sampai ada kata, oh itu haram anak jadahnya batik misalnya gitu. Ada yang itu. Dia cerita ke saya senyum-senyum aja. Apa ya? Saya punya prinsip sih di batik itu. Batik itu kayak induk, dia kayak babon gitu, ayam gitu. Dia itu melindungi anak-anaknya, atau istilahnya batik itu punya banyak manfaat lah. Entah orang mau ngambil itu mau jadi printing, mau jadi apa, itu berkahnya batik di situ. Orang mau idealis ya silahkan, mau ngecap ya silahkan. Orang toh tahu kok mana printing, mana cap, mana tulis. Yang bermasalah kan orang yang nggak jujur di dalam bisnis batik toh.
printing dibilang, wah ini cap misalnya gitu. Itu kan yang rusak. Batiknya nggak ngerusak. Dia memberi manfaat banyak. Oh, orang mau fashion karena kebutuhan efisiensi, akhirnya printing nih motifnya. Dijual ke Afrika. Orang tahu, oh ini batik motifnya gini. Ya kan lebih baik mengedukasi seperti itu ketimbang kita idealis tapi nggak berkembang sama sekali. Ya itu nggak ngerusak esensi batik. Enggak. Batik itu dia itu cuma memberi banyak manfaat kok. Dia itu kayak apa ya? Kayak guru lah duduk di atas batu gitu. Muridnya banyak banget gitu. Dia ngasih ini, oh ini suka ini, ya silahkan gitu. Jadi batik itu sebijak itu. Yang nggak bijak kan orang-orangnya, pikiran orang tertentu lah. Itu kalau saya sih, nggak apa-apa. Ya. Kadang gini, ada orang berprinsip, oh itu tidak bagus karena alasan idealis segala macam. Ya saya sempat sih ngobrol gitu. Pikiran saya pecah di suatu momen ketika dulu saya lebih parah dari kamu loh. Kamu nggak pernah batik, kamu punya karyawan toh. Saya kalau nggak batik nggak makan bener waktu itu. Dan semua saya tanggung sendiri dengan tangan dan pikiran selama bertahun-tahun. Betapa idealisnya saya waktu itu. Wah, batik itu kalau nggak dibuat tangan satu orang sendiri itu jelek. Sempat gitu dulu. Harus tunggal gitu. Saya mengenal batik secara kolektif produksi itu, tapi masih idealis banget. Sampai saya berpikir batik itu sekarang itu manfaat kok. Manfaatnya itu apa? Bukan harus bagaimana, tidak. Jadi batik itu selama bisa dimanfaatin di banyak sisi, ya itu lebih baik. Karena batik itu kan kitab dibalik. Kitab itu memberikan banyak pencerahan ke semua lapisan. Kenapa batik harus seperti ini? Tidak. Dia mau di printing, mau di laser, mau di hologram, dia nggak akan hilang kok. Oh, serius. Dia tahu tempatnya sendiri-sendiri. Yang tulis ya tulis, yang cap ya cap. Karena batik itu ketika teknologinya berjalan, dia membuat batik itu semakin efisien. Semua orang bisa pakai batik. Misal saudara-saudara saya di desa di pesisir Lampung itu nggak kuat beli batik 300.000. Mereka beli printing. Masa kita mau maki-maki dia? Printing kan nggak tuh. Batik itu ngajarin kebijaksanaan. Yang nggak bijak itu kan orangnya. Batik nggak pernah ngajarin kita tuh menghakimi apa yang telah dia keluarkan. Nggak pernah. Yang menghakimi kita. Jadi batik itu punya tingkat tertinggi di pemikiran orang-orang Jawa. Karena kalau dibalik dia kitab. Kitab itu ngajari banyak hal yang bagus. Manfaatnya banyak. Tapi kalau orang yang baru mengenal batik secara konsep, mungkin ya egonya tinggi. Harus gini. Enggak. Kasihan orang desa yang mau beli batik nggak mampu. Printing nggak apa-apa. Yang penting anak-anak yang lihat, oh bapak pakai batik loh. Misal gitu. Itu udah edukasi. Lebih tinggi nilainya ketimbang harga diri. Egoisme. Itu pikiran saya sih. Ya, dan seperti Mas Bayu bilang tadi, ada beberapa seperti misalnya canting yang udah di mekanik, di robot gitu kan. Maksudnya ada banyak perkembangan dan riset-riset lah gitu. Kebanyakan saya lihat itu masih di tahap riset aja gitu. Jadi belum di tahap pemakaian atau penerapan teknologi. Kalau ide pengembangan secara mekanikal, robotik itu memang ya bagus ya. Mereka punya tujuan. Mereka punya tujuan dengan invention atau pengembangan mereka itu mereka ada. Biarkan pasar yang menentukan. Kalaupun berkembang nanti menjadikan, nggak harus jadi ke situ. Bisa dipakai teknologi ke hal lain misalnya. Nah, basis-basis yang penemuan itu. Cara nyanting geraknya, terus pemrogramannya kan bisa dialihkan ke yang lain. Nilainya masih ada. Jadi tetap aja tidak masalah. Tapi ya esensinya lah masih dipegang gitu. Iya, esensi batik itu nggak akan hilang. Mereka akan tetap tahu apa itu batik. Tetap akan tahu. Hanya mereka akan mengerti, oh batik berkembang sangat pesat. Masa handphone harus segede koper zaman dulu? Enggak sih. Tetap dia akan punya nilai kayak agama gitu, menyesuaikan segala zaman gitu kan. Masa batik enggak? Kan lucu. Berarti kan orang-orangnya tuh. Kalau saya suruh ke jahiliyah lagi kan enggak mungkin dong. Enggak, hal bagus. Di wilayah pengembangan ada hal bagus. Inovasi berkembang otomatis aspek market berkembang, tenaga kerja berkembang. Dan teknologi, pemikiran orang juga jadi satu tuh.
Kalau mau yang berpatokan tradisi ya silahkan. Di situ ada ruangnya itu loh. Nggak mungkin batik tulis dijajarin printing. Orang tahu kok. Itu enggak masalah. Jangankan batik printing dan batik tulis dari kota A sama kota B aja ini betul didiskusikan. Betul. Sampai tarikan garis antar daerah aja berbeda. Cara membuat latar aja berbeda. Cara nyantingnya loh, bukan bentuknya loh. Cara eksekusinya, manajemen produksi, diproduksi lataran ini di satu daerah tertentu di desa ada kok. Ada di Lasem itu ada. Satu daerah ini, desa ini hanya untuk latar toh. Daerah ini untuk motif utama. Ada seperti itu. Banyak sekali varian-varian dari kisi-kisi ya dunia batik itu yang mungkin ya sudah terekspos mulai ini jadi buku atau wacana. Misal di medsos, Zoom itu sudah mulai. Karena pandemi juga kan akhirnya terbuka tuh, online media itu. Nggak tahu ya. Karena saya ngelihatnya, misalnya batik Pekalongan dengan batik Madura misalnya, ya mungkin dari sisi bahan dan apakah halusan teknis mungkin berbeda. Tapi walaupun dia sama, yang di Madura biasanya relatif lebih murah. Bisa nggak kita menstandarisasi penghargaan ini SDM-nya gitu? Ya kalau ada orang nanya itu jelas satu itu pertanyaan yang susah. Itu susah. Itu dijawab melalui simposium misalnya gitu. Tapi kan tak jelasin secara sederhana ya. Sesuai kapasitas yang saya tangkap. Oke, gini. Mungkin 7 tahun lalu itu ada orang yang komplain. Kenapa kok Madura itu murah sekali misalnya. Sampai saya nggak bisa jualan lagi karena gayanya katanya agak mirip misal gitu. Terus saya tanya-tanya ke teman-teman di sana. Jadi di Madura itu kan banyak pengusaha tembakau, petani tembakau. Nah, di saat tidak panen, mereka mencanting membatik. Ada daerah yang seperti itu. Pada akhirnya mereka terbiasa dengan pola itu dan ada yang menjadi pembatik. Dan gajinya pun murah. Di sana juga nggak lebih murah apa-apa ketimbang Pekalongan misal. Pekalongan yang sudah menjadi industri batik, otomatis mereka punya standarisasi harga. Persaingan antar toko lah misalnya gitu istilahnya itu juga ada. Jadi siapa yang bayar lebih mahal, pembatiknya ikut ke sana. Ada rutinitas setelah Lebaran itu pembatik boleh memilih juragan kan? Oh ya? Ya, ada yang oke, saya baru tahu. Kasih 1 juta buat hutangan, nanti kamu ikut saya. Oh ikut misalnya gitu. Jadi ada dinamika itu. Ini nggak tertulis kan? Ada. Dan di tempat saya ada seperti itu. Di Madura berbeda. Sampai daripada ndak makan toh, ya sudah nyanting 1 jarik itu dibayar 20.000 misalnya. Sampai 30.000. Mana ada di Pekalongan seperti itu dengan kerumitan tertentu? Nggak ada. Jadi itu yang akhirnya ketika di pasar 1 jarik ya, jarik Madura gitu. Padahal cuma 40.000, 60.000, 90.000. Tapi tunggu dulu, jenis kainnya apa? Kalau kainnya pakai Primissima merek Kereta Kencana ya nggak nyampe, bahan mentahnya aja 70.000 per 2,5 meter misal. Nah, itu mereka main di kain-kain yang tertentu. Yang misal ada yang jual kiloan, ada yang kain reject, tapi bagus maksudnya, bukan masuk produksi misal. Sisa-sisa misalnya gitu. Akhirnya pasar memang melihat kalau kenapa sih Madura ini lebih murah. Belum tentu. Sekarang Madura banyak ngembangin teknik yang halus, contohnya daerah Pamekasan, Bodek misalnya. Di sana cantiknya pakai canting Pekalongan nol. Pertanyaannya apakah harganya bisa murah? Tidak. Sama harganya. Mahal. Setara dia. Nah, itu yang membuat sebetulnya itu info-info seperti ini nggak terlalu update ya, maksudnya nggak terlalu orang paham. Taunya kan orang umum di pasaran lihat, batik Madura itu murah itu, nggak juga. Di Pamekasan, di Bodek itu mahal karena halus banget dan nggak ada coret-coretnya itu, warna-warni, full celup misal. Jadi emang sudah ada lah kesetaraan harga dalam level tertentu. Jadi ya karena banyak faktor dari bahan juga, cara teknis pembuatan. Banyak faktor banget. Jadi misal gini, kita ngelihat batik Madura yang murah ya. Kalau kita membuat batik sendiri, kita amatin motifnya.
Rata-rata yang ditaruh di situ adalah motif hafalan. Ukel, Ya. berat mutah, garis-garis yang sederhana. Itu cepat sekali diproses. Coba kasih objek yang detail, lama, dia nggak bisa murah. Nah, itu kan nggak terbaca di orang-orang tertentu. Taunya murah, ini sudah beli. Nggak. Jadi saya ngamatin kok. Kayak keliling pasar itu 17 itu semuanya batik kan. Lihat coba yang lebih detail sedikit motifnya, bentuk mahal, dia nggak bisa murah tetap. Nah, tapi yang murah itu kan diproduksi secara massal dan menyebar ke seluruh Indonesia. Tamrin City lihat, Madura murah. Itu yang buat image-nya. Ya, sekarang kita lihat Pekalongan, ditanya apakah ada batik yang murah? Banyak. Banyak. Kalau dicari ada sih. Ada banyak banget itu, apalagi sekarang ya. Wow, full murah semua. itu. Jadi banyak yang terlewatkan dari pemahaman kita dengan batik Madura dan Pekalongan. Tapi Mas, justru satu ya. Batik di Jogja itu terkenal mahal. Kenapa? Kadang orang batik Jogja itu mahal ya dibanding Pekalongan ya. Karena Jogja itu dia punya kecil kan, Jogja itu kecil ya, cuma Imogiri tok sama Nitik lah, yang fokus klasik. Itu mereka punya tradisi, harga. Jadi mudah diamatin. Oh, nyanting motif Babenangkrem itu 600.000 misal. Ya sudah, karena kecil lingkungannya mudah orang pahami, semuanya pakai standar itu. Di warna segala macam, makanya jatuhnya 1,2 juta. Satu jari di Pekalongan itu bisa cuma 300-400 ribu jadi kan. Karena sumber dayanya melimpah orangnya. Okay. Di lain itu Jogja itu kan kota yang terkenal, nilai budaya. Yeah. Ketika orang beli batik di Jogja itu berbeda. Yeah. Di Jogja loh, nah, ya namanya brand kan, pasti punya nilai lebih lah di situ. Benar. Itu menurut pengamatan saya seperti itu. Jogja malah yang aneh, nggak mahal. Jadi bukan hanya dalam segi bahan dan barang aja ya, tapi juga ini pengembangan SDM-nya, karena ya di Pekalongan banyak dan sudah ini profesional pembatik lah gitu. Kalau Madura, sebetulnya batik masa depan kita itu ada di Madura, Mas. Jadi jumlah pembatik Madura itu sekarang lebih dari 6.000 orang batik tulis. Jadi ada kemungkinan ada lebih besar ketimbang Pekalongan sekarang. Oh ya? Iya, 2018 saya ke sana survei, ngobrol sama Disperindak sama teman-teman di sana. Waktu saya menjuri salah satu lomba di sana, itu juga mereka cerita kekuatan produksi kita itu udah 6.000 orang. Gila, Jogja itu cuma 500-an orang loh di sentra ini. Tapi belum sentra yang lainnya itu luar biasa banyak. Jadi kadang teman-teman di dunia senior ya, dunia batik itu bilang masa depan batik itu ada di Madura. Karena ledakan sumber dayanya pembatik. Karena setahu saya secara tradisional mereka kan bertani ya, dan batik itu sampingan gitu. Tapi sekarang udah lebih banyak yang batik. 2018 lebih banyak. Tapi kan kita nggak tahu nih kondisi kayak gini. Karena jumlah itu bisa naik turun. Apalagi di saat ledakan SDM meningkat seperti ini, terus tahu-tahu batik tidak menghasilkan, regenerasinya akan down. Yeah. Kita nggak tahu ke depannya. Kalau sekarang sih survei ya, cuman kita nggak tahu perkembangan berikutnya. Iya. Tapi ya sangat menarik sekali datanya kalau di Madura ada banyak pembatik sebenarnya. Mungkin sebelum kita closing, apa aja project atau program-program yang sedang diwancanakan atau dikerjakan oleh Mas Bayu di waktu singkat ini? Apa yang bisa kita nantikan dari Hot Wax Studio? Yang pasti satu, kita tidak berharap berhasil atau bagaimana ya di masa pandemi ini ya. Tapi kita usaha membuat sedikit hal barulah di pertengahan tahun. Mungkin kita coba buat batik-batik yang bergenre warna alam, yang sedikit langka, misal dari akar pohon mengkudu ya, kulit akar pohon mengkudu ya, noni parkrut, itu coba kita mau aplikasikan ke motif-motif baru yang lebih natural lah efek produknya itu. Terus yang kedua,
Ini yang bikin saya nggak bisa bergerak lebih banyak karena saya lagi memproduksi seragam batik untuk BCA seluruh Indonesia, ada 35.000 karyawan. Itu juga kebetulan kemarin barusan mereka beli desain, terus kita mulai berproduksi di Februari pertengahan kemarin. Jadi lumayan ini banyak proyek dan aktivitas. Ya lumayan bisa beli banyak gunung lah tahun ini. Ya semoga. ya dan mungkin sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita hari ini, apakah ada pesan-pesan untuk teman-teman yang mendengarkan? Untuk pesan sih di dunia batik ya, misal pesan saya sih sebisa mungkin jangan berhenti dari batik gitu ya. Jadi karena kita semuanya kondisi kayak gini tuh ngalami hal yang sama. Yang berbahaya itu ketika kita sampai berhenti dari batik. Kita tidak tahu seberapa lama lagi kita menahan atau mengalami masa ini kan, masa sulit. Hampir semuanya sulit. Orang nggak ada yang bisa ngeluh sekarang. Udah biasa, udah kebal. Mereka udah tahu konsekuensi dari masa ini. Jadi sebisa mungkin jangan berhenti dari batik atau hilang dari batik. Karena kalau sampai hilang, mood kita hilang, jaringan kita hilang, itu yang lebih susah ngembaliinnya. Pesan saya bertahan aja semampunya. Nggak harus gede produksinya, yang penting membuat kamu tetap ada di batik. Nah itu aja, nggak ada teori lain untuk menyelamatkan. Ya, sekali lagi terima kasih Mas Bayu udah meluangkan waktu untuk sharingnya. Sama-sama Mas Tony. Terima kasih sudah mengikuti acara Introspektif hari ini. Jika teman-teman suka, teman-teman bisa mendengarkan wawancara kami sebelumnya di IGTV. Ikuti kami terus di Instagram dan Facebook @energallery untuk mengetahui acara-acara kami selanjutnya. Until next time, stay safe and take care.